khususkan untuk Pengusaha Umi beserta keluarga Pondok Pesantren Surolalaya, putra putri, cucu cicitnya, semoga Allah berikan panjang umur kepada mereka, Allah berikan kesehatan kepada mereka, dan Allah mudahkan segala urusannya. Allahumma ya qadiyal hajat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Waladhdallin. Al-Fatihah. Selanjutnya kita tunjukkan kepada pengemban amanah Pondok Pesantren Suralaya, yaitu Kiai Haji Zainal Abidin Anwar. Semoga Allah berikan panjang umur kepadanya, Allah berikan kesehatan kepadanya. Ya. Ala hadiniyah. Allahumma ya qadiyal hajat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga kiriman Fatihah kita Allah ijabah, Allah kabulkan keinginan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita menginjak ke acara sebagian, yaitu hikmah amaliyah. Itu pertama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang setelah akan dilantunkan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Undang. Kemudian pembacaan tanbih yang setelah akan disampaikan oleh Bapak Nasarudin. Pembacaan tawasul yang setelah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ubay. Kemudian pembacaan mangkobah yang setelah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Selamat Riyadi. Kemudian untuk hikmah ilmiah nanti setelah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Mukhtaram Akhil Al-Kiram Al-Ustadz Sofwan An-Nuzumi. Kemudian untuk para ikhwan, sebelum kita laksanakan semuanya, mari kita hadirkan hati kita untuk zikir hobi agar kita tidak melamun dan ada dalam ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada seluruh ikhwan, terutama yang diberikan penghormatan, diberikan tugas agar melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin tanpa dikomentari kembali. Demikian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. والذي أخرج المرعى سبح اسم ربك الأعلى
والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك سيذكر من يخشى ويتجنبها أشقى ثم يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا بالصحف الأولى إن بالصحف الأولى
Bismillahirrahmanirrahim. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق ila hadrati Sayyidina al-marhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kajembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga dalam kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, dohir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid. Berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dalam mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kehadiran ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujuk nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara. Tertanda yang mulia Syekh Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Untayan mutiara. Pertama, jangan membenci kepada ulama yang sejaman. Kedua, jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. Tiga, jangan memeriksa murid orang lain. Empat, jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Wabi barokatis Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ila hadrati syekhina al-mukarram Sayyidi Syekh Maswahibul wafatayajun arifin radiyallahu an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Shahibul Bait Bapak Ustadz Ali Wardana beserta keluarga, yang saya muliakan pengurus Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Tangerang Raya, diwakili dalam hal ini ada Bapak Asbani, ada Bapak Ustadz Selamat, ada Bapak Ustadz Caming, dan juga ada Bapak Ahya, dan juga yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu, yang namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Para ikhwan yang saya muliakan, alhamdulillah kita sudah mengikuti pelaksanaan khidmat manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mudah-mudahan ini mendatangkan keberkahan buat kita semuanya, wabil khusus Shahibul Bait sekeluarga. Kemudian ini acara numpuk berarti ini. Double. Jadi acaranya banyak ini, lumayan ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan dari awal hingga akhir ini mungkin bisa jadi sampai jam 2 kita nih ya. Lanjut terus sekali ya. Mumpung masih dibikin kopi sama Pak Guru. Biar si Bayu melek terus. Sama si Hendra. Kelihatan tadi mah. Alhamdulillah, ini Masya Allah luar biasa. Kalau di Cilongok mungkin kita ketemunya setahun sekali ya gitu ya. Tapi kalau di kita subhanallah sebulan sekali, bahkan tiap hari kita ketemu, manaqib lagi, makan lagi. Masya Allah. Ini Masya Allah, ini luar biasa. Makanya Abah di dalam kitab Miftahus Sudurnya mengatakan, ya ma'asyiral ikhwan, dengan membahasakan ya ma'asyiral ikhwan. Ikhwan berarti adalah saudara, berarti kita ini semuanya adalah diikat tali persaudaraan dengan kalimat la ilaha illallah. Itu yang mengikat kita. Ikatan ini bukan hanya di dunia, tapi juga ikatan ini akan kita bawa sampai ke negeri akhirat. Amin ya rabbal.
Para ikhwan akhwat yang saya muliakan, saya tidak banyak menyampaikan, mungkin sedikit kali ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya terkait dengan ada kaul yang diucapkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Tanara bin Umar di dalam kitab Qatrul Ghaisnya. Beliau mengatakan ar-rizqu qismani. Rizki itu ada dua bagian. Rizki ada dua bagian. Nah sekarang kita belum masuk pada apa itu dua bagian itu. Kita lihat dulu kepada rizki itu apa sih. Rizki itu Imam Nawawi mengatakan bahwasanya ar-rizqu la yukhtassu bil ma'kuli wal mashrub wal malbus. Jadi yang dikatakan rizki itu tidak dikhususkan kepada makanan, minuman, pakaian, uang, bukan hanya itu. Tapi apa? Bal kullu ma intafa'a bihil hayawan. Akan tetapi setiap sesuatu yang bisa diambil manfaatnya oleh hewan. Nah, saya mau tanya nih, ini kita kalau dikatakan hewan, setuju kan? Setuju. Ragu-ragu. Ya. Ada talinya. Ya. Jadi dikatakan kita di dalam kitab Qatrul Ghais kita dikatakan hewan, binatang, cuma belum punya nama. Hewan kita. Jadi setiap sesuatu yang kita miliki, setiap sesuatu yang bermanfaat buat kita, setiap sesuatu yang ada dalam diri kita, baik zahir maupun batin, itu adalah rizki dari Allah. Allah yang memberikan rizki kepada kita. Makanya enggak semuanya berkaitan dengan makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Bukan itu rizki. Itu hanya bagian kecil saja. Makanya nanti ada dua bagian. Nah, tapi terkadang kita ini ya memaknai rizki itu sempit. Dengan makna ya saya belum punya rizki nih, gitu katanya. Berarti kaitannya dengan duit. Duh, pagi ini saya kagak makan ini karena belum ada rizki. Berarti nggak punya nasi berarti. Ya, kalau di sini banyak yang alhamdulillah. Anak istri belum diberikan pakaian, belum dibelikan pakaian karena belum punya rizki. Berarti kaitannya pakaian itu mengandung rizki. Nah, ini yang biasanya kita katakan bahwasanya ketika kita nggak punya sesuatu, kita belum mendapatkan rizki. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Jadi yang dikatakan rizki itu bukan hanya berkaitan dengan makanan, bukan berkaitan dengan pakaian, bukan berkaitan dengan minum, bukan berkaitan dengan apa yang kita gunakan, bukan itu saja. Akan tetapi setiap sesuatu yang ada dalam diri kita, zahiran wa batinan, itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan terus siapa yang menanggung rizki kita? Yang menanggung rizki kita adalah Allah. Allah yang memberikan rizki kepada kita. Terkadang kita stres, bingung. Pagi kagak punya duit, istri belum masak, anak pada nangis baik. Masya Allah. Komplit jasa. Pakai jasa tuh. Ya Allah. Akhirnya kan kita bingung, nih saya mau cari rezeki kemana ini? Kalau orang yang sudah ditalkin zikir, dia akan merasa tenang sekalipun gak punya uang. Pokoknya enjoy banget dah. Pokoknya nunggu ntar malam ada mahakim lagi. Alhamdulillah. Dari kita piringan piringan. Terus dengan piring-piring. Ya Allah, makanya Allah kan sudah jamin
Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabatin, semua apa yang melata di muka bumi ini. Makanya kita ini dikategorikan, kata Imam Nawawi, kita ini adalah hewan. Kenapa dikatakan hewan? Iya betul, karena kita hampir sama dengan hewan, cuma ada beda dikit. Kambing makan, kita makan. Kambing minum, kita minum. Kita tidur, kambing tidur. Kita sholat, kambing enggak sholat. Makanya kalau ada orang yang enggak sholat berarti itu sejenis kambing. Nah, saya enggak ngomong ya. Baik, yang dimarahin ya kalau dulu biarin. Jadi kita enggak ada bedanya memang. Makanya di dalam Al-Quran kita ini dikategorikan dabbah. Kita dikategorikan dabbah, hewan yang melata di muka bumi ini semua pasti ada rezekinya. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah sudah katakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kan terkait dengan ayat wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kau bunuh anak-anakmu itu. Kenapa? Takut lapar, takut miskin, dan takut sengsara. Jangan kau bunuh mereka itu. Kenapa? Karena mereka itu aku yang memberikan rezeki. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Bahasanya kan nahnu. Kenapa kau Allah menggunakan kata-kata nahnu narzuquhum wa iyyakum? Kami yang memberikan rezeki dan juga kalian. Artinya ini ada proses kebersamaan. Apa? Allah menurunkan rezeki, makanya pakai bahasanya nahnu. Kami yang menurunkan rezeki, kata Allah. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka, anak-anakmu, dan juga kepada kalian. Itu kami yang memberikan. Kami itu siapa? Allah. Allah dengan siapa? Dengan proses orang yang lain. Artinya rezeki itu bukan hanya Allah saja yang memberikan, tapi juga ada proses jalur-jalur yang lain. Jadi ketika kita ingin mendapatkan rezeki terkait dengan makan, minum, dan sebagainya, bukan hanya Allah yang memberikan, tapi ada proses alur yang lain. Apa? Manusia sesama manusia. Makanya bahasanya adalah kami. Persis kayak Allah katakan gini, nah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran. Kami, bukan bahasanya aku, tapi bahasanya kami yang menurunkan Al-Quran. Artinya apa? Kami ini mengajak orang lain, proses gitu. Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril diturunkan kepada baginda Rasul. Dari baginda Rasul diturunkan kepada para penghafal-penghafal Al-Quran. Makanya Allah jaga Al-Quran. Bukan hanya Allah yang jaga, tapi kami. Siapa? Para hufaz, orang-orang penghafal Al-Quran. Itulah yang menjaga Al-Quran. Makanya Al-Quran ini gak akan hilang, kecuali memang nanti menjelang hari kiamat. Nah, inilah bahasa kami. Berarti bagaimana? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan juga kalian. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir kita nelongso, gumam, resah, gelisah. Masya Allah. Padahal Allah teh sudah ngatur rezeki kita ada di mana. Ternyata rezeki kita teh memang harus dicari. Orang bahasanya juga nahnu narzuquhum. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan juga kalian. Makanya nggak ada yang bisa menanggung rezeki kecuali Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Makanya satu hari Nabi Sulaiman ya rada nyoba juga gitu. Ya Allah, katanya engkau wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Engkau yang menanggung rezeki. Saya mau cobalah. Saya mau coba memberikan makan kepada makhluk-makhluk engkau ya Allah. Semana? Sedunia. Saya kasih makan semuanya dah. Berapa hari? 1 hari be coba dah. Nyoba be ini mah. Akhirnya dikasih izin sama Allah, wahai Sulaiman, kau kuberikan izin, silahkan kau sediakan makanan.
Untuk siapa? Untuk makhluk-makhlukku silahkan. Buatlah makanan yang paling enak. Buat makhluk-makhlukku yang ada di muka bumi ini, silahkan kau buat. Akhirnya Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya membuatlah makanan, membuatlah hidangan. Makanya dari ujung mata pandangan ke depan, dari ujung depan ya, sampai ke sini itu nggak kelihatan. Panjangnya itu tempat atau meja makan itu, dan diisinya semuanya itu adalah makanan. Masya Allah, itu tidak kelihatan ujungnya. Isinya meja itu adalah makanan kabeh. Masya Allah, persis kayak semacam ini nih, makanan kabeh. Yang satu belum dibawa pulang, kita dapat lagi. Begitu katanya. Bonus berarti. Pak Guru dapat empatnya. Piringnya dua. Jadi dikasih izin sama Allah, wahai Sulaiman, silakan kau berikan makan makhlukku, karena aku yang menanggung rezeki. Coba silakan kau ingin coba. Akhirnya dibuatlah satu meja makan, kemudian di situ diisi makanan-makanan sebanyak-banyaknya, sehingga kalau dihitung ya sekampung, apa ini namanya kampung? Kampung Gebang mah kayak encer. Pokoknya sekali makan Ustaz Ali nih, kita mau kasih makan semuanya, kecukupan ya mah. Ini semua makhluk yang ada di muka bumi ini Allah ingin kasih makan melalui Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman coba. Akhirnya apa kata Allah? Wahai Sulaiman, sudah siap hidangan yang telah engkau siapkan? Sudah ya Allah. Oke, kalau begitu akan ku panggil makhluk-makhlukku yang ada di muka bumi ini. Aku akan panggil, suruh makan, menyediakan makanan itu sampai satu hari full mereka, supaya enggak makan berikutnya. Coba Sulaiman, aku coba panggil dulu makhlukku yang ada di dasar laut. Namanya Dabatul Bahri namanya. Dabatul Bahri dipanggil, ya Dabatul Bahri, akhraj. Wahai Dabatul Bahri, keluarlah kau ke muka bumi ini, kau dapatkan makan dari Nabi Sulaiman. Masya Allah, itu Dabatul Bahri dia keluar, dia lihat, oh bener ayam makanannya. Ini gede nih makanannya. Subhanallah, itu makanan yang jauhnya pandangan mata ke depan itu nggak kelihatan. Ternyata itu sekali sedot sama hewan Dabatul Bahri, sekali sedot set, habis semuanya. Baru satu ekor. Akhirnya Nabi Sulaiman sujud. Kenapa? Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ya Rabb, Engkau betul adalah Engkau yang menanggung semua rizki yang ada di muka bumi ini. Saya, Masya Allah, boro-boro mau ngasih makan sedunia, ini binatang Engkau satu aja nggak kecumponan. Itu Dabatul Bahri. Kalau dia makan, itu makanan Nabi Sulaiman yang sudah disiapkan. Cuman berapa? Cuman seperempatnya ngisi perut. Makanya itu apa kata Allah? Wahai Sulaiman, ini binatangku ini masih lapar. Masih ada lagi enggak? Nabi Sulaiman langsung sujud. Bagaimana ya Rob? Bagaimana saya bisa menanggung rezeki makhluk-makhluk Engkau? Ini aja nih gak kecumponan. Makanya di situ langsung Nabi Sulaiman, Rabbi auzidni, ya Rabb, berikanlah saya untuk kekuatan melakukan syukur kepada Engkau. Masya Allah, ini ternyata syukur itu yang paling penting. Kita sudah mendapatkan takim zikir, kita sudah mendapatkan ijazah. Masya Allah, ini kita syukuri. Kenapa? Karena ini adalah pembuka rizki. Rizki yang mana? Ini saya masuk baru yang kedua. Syekh Muhammad Nawawi mengatakan, beliau mengatakan, ar-rizqu qismani. Rizki itu ada dua bagian. Satu, rizqun zahirun, rizki zahir. Apa rizki zahir itu? Rizki zahir itu al-aqwa wal-at'imah, dzalika lil abdan. Apa al-aqwa? Aqwa itu adalah makanan-makanan yang kita makan. Nasi, gandum, beras, eta-eta kene. Gandum,
itu makanan kita. Beras itu makanan kita. Itu namanya akwa. Nah kemudian atimah. Atimah itu apa? Atimah itu adalah makanan-makanan yang kita makan pada malam hari ini. Kemudian minuman yang kita minum pada hari ini. Kopi yang kita seruput, ya, kata Mang Caming, ya, kopi yang kita seruput itu adalah atimah. Apa kata beliau? Kata Syekh Nawawi, dzalika lil abdan. Itu khusus untuk proses pembesaran badan. Makanya orang banyak makan cepat gemuk gitu, karena yang diurus adalah badan gitu. Jago makan. Hadir. Wah. Enggak banyak puasa. Tapi luar biasa. Jarang. Puasa terus. Kalau kata orang sono katanya, kalau melihat orang yang perutnya buncit itu adalah orang yang banyak makan dosanya gitu. Masya Allah, serem banget ya kalau begitu ya. Pikir saya, ya Allah, kayaknya nggak begitu juga dah. Kenapa? Karena para habaib kita, para ulama-ulama kita itu perutnya besar-besar dan badannya juga besar-besar. Habib Syekh besar badannya. Apakah itu dari barang yang haram? Bukan. Loh, dikatakan di dalam kitab Anwarul Qudsiyah itu di sana dikatakan bahwasanya orang-orang yang sudah mendekatkan diri kepada Allah melalui talqin zikirnya, melalui zikirnya, jangan dikira mereka itu enggak besar. Nanti mereka itu akan besar. Dari segi apanya? Postur tubuh mereka juga besar, badan mereka besar, makannya sedikit. Ahli zikir. Kalau kita ahli makan, zikirnya dikit, makannya loba. Iya Allah. Ya kita mah pokoknya biasanya kita itu doang tuh. Kalau orang Sunda mah hardolin gitu mah. Dahar modal. Eta kan. Udah otak itu gitu juga jadi hardolin deh. Jadi rezeki yang zahir ini ada pada diri kita, ada pada badan kita. Fungsinya apa? Fungsinya adalah rezeki yang zahir ini menguatkan rezeki batin. Kenapa? Karena kalau batin kita, badan ini enggak fit, bagaimana mau zikir? Bagaimana mau kuat zikir kalau badan kita lemes, loyo, enggak makan? Harus dioperasi itu. Ya Allah, 5.000 berapa sedang? Enggak, bukan juga 5.000 operasi. 5.000 operasi. Iya Allah, itu kalau 10.000 kali diamputasi kali ya. Kan tapi undangan kan zikir 100.000. Iya. Undangan. Iya, undangannya udah tuh. Siap. Ya Allah, mudah-mudahan nanti kita bisa ngikutin Ustaz Ali. Saya belum bisa ngikutin saya. Ya Allah, makanya kalau kata ajengan jejen, tawajuh itu bukan hanya menggambarkan wajah, bukan hanya membayangkan wajah mursyid, bukan. Tawajuh itu atau robitoh itu bukan menggambarkan wajah mursyid, bukan. Tapi ketika kita menyebut nama mursyid itu kita sedang tawajuh. Nah, jadi bukan hanya kita pas ketika kita tawajuh ilahi atau maksudnya pas kita merem yang keluar, oh dia kuntilanak lagi. Salah tawajuh berarti itu. Orang saya lagi tawajuh tadi di sini. Lagi tawajuh, ternyata yang keluar itu dari dalam kamar. Masya Allah, ini mungkin yang disering lihat sama anaknya Ustaz Ali gitu. Ya, mohon maaf saudari, nanti kalau anaknya rada kaget gitu, nggak usah khawatir, jangan kaget. Dia memang lagi datang dia. Saya tawajuh, dia datangnya itu apa? Ya kayak suster ngesot gitu. Iya Allah, astagfirullahaladzim. Teman Pak Guru kayaknya di rumahnya Ustaz Ali banyak gitu kan kayaknya.
Ya Allah, tawajuhnya ke situ lagi, ke situ lagi. Makanya alhamdulillah kita masih punya channel. Channel kita ini channel yang kuat, dan mudah-mudahan Abah terus membimbing kita secara rohani. Secara zahir enggak, tapi secara rohani Abah sedang membimbing kita. Makanya kata Ajeng Jejen bahwasanya Abah itu lebih leluasa ketika beliau ini sudah tiada. Kenapa? Karena ruhnya akan datang ketika kita butuhkan. Ayo sekarang membutuhkan apa nih ikhwan kita ini? Saya Ustaz pengen mempunyai motor Ustaz, tawajuh ke Abah. Habis itu punya uang 7 juta beli motor. Gitu. Dari mana? Ya dari mana aja gitu, pokoknya beli aja. Ya. Jadi tawajuh. Nah, ketika kaitannya dengan rizki zahir dan rizki batin, rizki zahir adalah penguat. Penguat apa? Penguat rizki batin. Apa rizki batin itu? Ini rizki yang kedua. Rizki yang pertama adalah rizki zahir, sudah ada dalam tubuh kita, sudah ada dalam diri kita, dan itu berupa makanan, minum dan sebagainya, pakaian dan tempat. Ya kalau kita bahasakan namanya sandang, pangan, papan, mungkin itu ya di situ. Itu rizki zahir yang ada. Kemudian yang kedua adalah rizki batin. Rizki batin itu apa? Rizki batin itu adalah al-mukasyafatu, al-ma'arifu wal mukasyafatu lil qulubi wal asrar. Masya Allah, ini ternyata luar biasa. Ternyata rizki yang kedua ini adalah rizki batin, dan itu adalah al-ma'arif, jamak dari kata ma'ruf atau ma'rifat. Jadi orang-orang yang bermakrifat kepada Allah ini mereka sedang mendapatkan rizki batin. Kita yang sudah mendapatkan talqin zikir zahirnya maupun batinnya, khafidnya, jaharnya maupun khafinya, itu adalah rizki batin untuk kita. Dan itu makanan yang luar biasa, dan itu yang bisa menggerakkan kita. Menggerakkan kemana? Menggerakkan kita untuk bisa bangun malam tahajud. Makanya ketika saya bangun, Masya Allah, ini Ustadz Jamin udah WA saya di grup tahajud. Itunya tahajud tuh, orangnya tidur. Terus apalagi ya Mama Oke, apa Oke, saya panggilnya Oke. Mang Oke itu sering WA saya tuh jam berapa? Jam 2 malam. Apa yang beliau bilang? Bangun Kiai, bangun. Dibangunin. Ya bangunnya lewat WA, ya kagak bangun kita. Ya, cuma dering doang. Udah, nggak kebuka. Kita kan lagi tidur, mana bisa ngebuka. Ya Allah, saya bilang, aduh mohon maaf nih, apa saya mohon maaf belum bangun gitu. Padahal memang bukan nggak bangun, udah bangun, cuman saya belum buka itunya. Dibangunkan itu. Nah, ketika kita mempunyai ma'arif, ma'rifat, makanya orang yang memasuki dalam jalur itu disebut orang yang bermakrifat kepada Allah. Nah, orang-orangnya adalah bapak-bapak semuanya, ikhwan semuanya, akhwat semuanya, ini adalah orang-orang yang masuk dalam ma'arif, masuk dalam makrifat. Sebenarnya bahasanya masih sederhana. Dikatakan kita ini udah bermakrifat apa belum, sebenarnya kita sebelum masuk di talqin zikir juga makrifat itu kita sudah masuk. Kenapa? Karena itu kan tergolong dari 3 ilmu yang wajib di dalam Islam itu. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Sebenarnya ada di dalam diri kita ini sudah ada. Contoh. Ada fikih, tauhid, tasawuf. Kita ambil fikihnya, ilmu fikih. Fikih ini wajib. Tauhid juga wajib, tasawuf juga wajib. Jangan dikira ilmu tasawuf ini gak wajib. Dan juga wah itu ilmu tinggi itu. Bukan, sebenarnya kita udah ngamalin, cuman kita nggak sadar aja. Contoh, ketika kita sholat, wudhu, kemudian urutannya kita pakai, syarat rukunnya kita pakai. Sholat pun juga kita syarat rukunnya kita pakai. Ini kita sedang mengamalkan ilmu fikih.
Lalu kemudian kita ketika sholat itu menghadap kiblat, yakin nggak siapa yang kita sembah? Siapa yang kita sembah? Allah yang kita sembah. Yakinlah itu. Masuklah dalam ilmu tauhid kita. Iya kan? Ilmu tauhid kita pakai. Kemudian ketika kita masuk dalam sholat, kemudian menghadap kiblat, apakah kita memakai ketika kita memakai baju rapi, kemudian pakai sarung, pakai peci menghadap kiblat, Allahu Akbar, itu sebenarnya kita sedang bertasawuf. Kenapa? Karena kita berpakaian rapi menghadap kiblat dengan tenang, dengan anteng. Itu sebenarnya kita sudah masuk dalam tatanan ilmu tasawuf. Sebenarnya ketika kita melakukan ibadah, itu 3 ilmu ini sudah ada, Pak. Cuman kita belum sadar bahwasanya kita sadar. Nah, ketika ditalkin zikir baru kita sadar, oh ternyata eta dikatakan tasawuf teh. Kaitannya dengan Allah. Kan bisa aja Pak begini. Oke lah, syariatnya kita pakai, wudu, sholat kita pakai, tauhidnya kita pakai, tapi tasawufnya kita nggak pakai, sah nggak? Sah. Contoh, sholat boleh nggak kita pakai kaos kutang? Dalam sholat ini kita mau sholat Allahu Akbar, kita pakai kaos kutang, pakai kolor, sah nggak sholat kita? Tapi kolor yang menutupi ini nih aurat maksudnya. Sah. Yang penting ketutup aurat. Dari pusar sampai batas dengkul ini aurat laki-laki. Ketika ketutup ini semuanya, sah sholat kita. Cuman itu pakai cuman dah tuh. Cuman ada adab apa enggak? Kan itu kaitannya dengan tasawuf itu. Kaitannya dengan akhlak. Tasawuf kaitannya dengan akhlak. Makanya ketika kita melakukan ibadah, itu sebenarnya 3 ilmu itu kita sudah bawa. Nah nanti ketika kita sudah masuk dalam itu, ditambah dengan Allah memberikan kita melalui jalur pengesah arba'ah, maka kita diberikan talqin zikir, diberikan ijazah apa? Mengamalkan zikir jahar, mengamalkan zikir khafinya. Itu adalah sebagai perantara kita untuk masuk lebih dalam lagi mengenal Allah. Makanya ketika kita masuk lebih dalam lagi mengenal Allah, maka di situ Allah sudah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ma'rifat kepadaku, untuk mengenal kepadaku. Bagaimana kita ingin mengenal Allah, orang alatnya kita nggak punya. Nah karena alatnya sudah dikasih, insya Allah kita lebih mengenal. Amin ya Rabbal. Makanya rizki zohir, rizki batin ini satu ma'arif, yang kedua makasyaf, mukasyafatul qulub atau mukasyafatul qulub, terbukanya hati. Terbukanya hati itu bagaimana? Apakah yang dikatakan mukasyafah itu wah Allah itu kelihatan, kemudian surga neraka itu bisa kedelek begitu? Enggak, bukan ke situ. Ya mungkin ada kali ya. Ketika terbuka mata batinnya, oh ini nih orang ini adalah besok mati nih. Itu mungkin bisa tuh. Ini nih orang ini belangsak terus nih hidupnya. Ya begitu lagi gitu lagi. Ini kan ada tuh, namanya orang yang udah mukasyafah semacam itu ada. Jadi ketika dia datang, udah dia baca tuh. Oh ini begini, keinginannya ini. Oh ini begini. Itu ada mukasyafah semacam itu. Sebenarnya pun kata Ajangan Jazin, kita ini juga sudah mukasyafah. Apa mukasyafahnya? Bahwasanya ketika kita datang ke tempat manakib, kita ikut zikiran mulai dari maghrib sampai rutin pada akhir ini, kita sebenarnya sudah mendapatkan mukasyafatul qulub. Hati kita sudah dibuka. Makanya kita beruntung. Kenapa? Karena kita sudah dibantu oleh Allah dalam hal pembukaan mata hati, pembukaan mata batin. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan rizki ini kita pegang terus nih. Kenapa? Karena ini rizki batin ini yang akan
menghantarkan kita bertemu dengan Allah Subhanahu. Makanya nggak usah khawatir berkaitan dengan rezeki, Allah yang sudah ngatur. Kita mah prosesnya yang perlu kita pahami. Apa prosesnya? Enggak bim salah bim abrakadabra. Makanya kita ini begini Pak. Ini mohon maaf agak sedikit saya bahas terkait dengan usaha dan orang yang sudah ditempatkan oleh Allah di maqam tajrid. Syekh Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikamnya beliau katakan, iradatu katajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Beliau katakan begitu. Ingin kita ini masuk pada makom tajrid. Makom tajrid itu adalah makom yang tidak ada usaha lagi, nggak usah kerja, duit datang. Pengen kan gitu ya? Pengen banget deh itu mana? Kayak mengakhir juga kayak pengen banget kalau model gitu. Jangan kan mengakhir. Oh, Ustaz Saiful juga pengen banget gitu. Kalau Allah sudah tentukan, kita ingin iradatu katajrid, tapi ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab. Kita inginnya makomnya makom tajrid, enggak makom usaha. Tapi Allah menentukan kita ada di makom asbab, di makom usaha. Kalau kita yang seharusnya kita ditempatkan di makom usaha, tapi kita pengen masuknya di makom-makom tajrid, nggak pengen usaha. Kenapa? Karena pengen datang santai begitu. Pengen apa? Pengen uang itu datang sendiri tanpa usaha. Pengennya begitu. Ini adalah minasyahwatil khafiyah. Itu termasuk nafsu. Itu namanya nafsu itu mah. Jadi sekarang kita bagaimana? Sekarang kita ini sedang berada di makom asbab. Jangan ingin masuk ke dalam makom tajrid, kecuali nanti ketika kita memang sudah istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam zikirnya, nggak usah cari lagi makom asbab. Makanya ada lanjutannya. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tadrij inhitatun minal himmatil aliyah. Kita udah ditetapkan di makom tajrid, makom enggak usaha. Tapi keinginan kita ingin usaha karena pengen dapat banyak uang, pengen dapat banyak usaha, pengen dapat banyak orderan. Padahal Allah sudah tetapkan kita di makom tadrij. Jadi bagaimana? Inhitatun minal himmatil dia itu termasuk kemunduran dari semangat yang tinggi. Itu mundur. Kayak Ustadz Ali, ini beliau sudah ditetapkan oleh Allah di makom tadrij, nggak usah masuk pada makom asbab gitu. Alhamdulillah. Jadi nggak usah terlalu banyak kerja Ustadz Ali. Besok duit datang dewek. Ya dana. Tapi kerja di ngerokok ngopi kita. Iya dana. Ya dana. Pokoknya datang sendiri. Secaming ini beliau sudah ada di makom tajrid Pak Ustaz. Kalau Cepi, makom apa Cepi? Makom istiqomah aja dulu lah. Itu yang penting. Betul, Masya Allah. Jadi ketika kita memang masih berada di makom asbab, ayo masuklah terus kita di makom asbab. Tapi jangan lupa kita nanti akan masuk di dalam makom tajrid. Jadi bagaimana? Sudah sekarang jalani saja, usaha mah usaha, kerja mah kerja, tapi jangan lupa la ilaha illallah. Itu jangan lupa. Kenapa? Karena itu kunci kita. Makanya kan ada mintahul jannah la ilaha illallah. Coba artinya itu. Mintahul jannah kunci surga. Nah, coba kunci surga itu ada berapa lekuk tuh kunci? Kan kita punya kunci ini. Itu pintu
itu nggak akan kebuka. Oh Ustaz, dia kebuka dengan kunci. Siapa bilang yang buka kunci itu membuka pintu itu dengan pakai kunci? Bukan. Kunci itu dia nggak akan bisa membuka tanpa ada gigi. Ada berapa gigi? Itu minimal ada 4 gigi yang bisa membuka pintu itu. Kalau cuma kunci doang, rata tanpa ada gigi, bagaimana mau bisa membuka? Nggak bakalan. Makanya miftahul jannah itu adalah bukan kuncinya yang dimaksud, tapi yang dimaksud adalah gigi-giginya itu. Ini namanya itlaqul hal wa iradatil hal itlaqul juz li iradatil kul. Iradatul kul li iradatil juz. Itlaqul kul li iradatil juz. Maksudnya bagaimana? Mengatakan kunci secara keseluruhan, tapi yang dimaksud adalah gigi-giginya. Jadi bagaimana? Pintu dengan tanpa ada gigi-giginya itu tidak akan bisa terbuka. Metik dong. Metik juga bisa dia, tapi tetap ada kuncinya, ada giginya. Kalau nggak ada giginya nggak bisa, dia bisa nyala. Nah, apa 4 itu? 4 itu antara lain adalah mengamalkan apa yang sudah kita lakukan. Ibadah yang rajin itu kuncinya. Yang membuka pintu itu adalah gigi-giginya itu. Makanya miftahul jannah itu adalah la ilaha illallah. Itu pun kalau cuma diucapkan begitu saja, dia tidak akan bisa membuka. Dia harus ada yang menanamkan, harus ada yang menancapkan. Kenapa? Karena Syekh Imam Ibnu Athaillah sudah katakan, idfin wujudaka fi ardil khumud fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataijuhu. Idfin wujudaka fi ardil khumud. Tutuplah diri kamu, jangan sampai orang pada terkenal. Lah kalau sekarang orang terkenal dengan kita masuk talqin zikir, kita masuk zikir, biarin mereka sudah kenal dengan kita. Tapi idfin wujudaka, jangan mamer-mamerin itu. Kalau dipamerin bagaimana? Kan kita bukan sendiri yang mamerin, orang lain yang mempamerkan. Ya Ustaz Ali, Ustaz Ali, Pak Ali Gibran ini kan memamerkan siapa nih? Memamerkan Ustaz Ubay, memamerkan Ustaz Caming. Dengan apa? Dengan YouTube-nya, begitu. Pamerkan itu, kan bukan saya yang mamerin, Pak Ali Gibran itu yang mamerkan itu. Jangan riak. Jadi bagaimana? Idfin wujudaka, tanam, simpan diri kamu. Kalau misalkan ada yang memamerkan, silakan, bukan kita kok. Silakan. Dan kita nggak ingin terkenal. Kenapa? Karena orang yang ingin terkenal cepat jatuhnya gitu. Nah makanya idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nataijuhu. Sesuatu yang tidak ditanam, tidak ditancapkan, dia tumbuhnya tidak akan sempurna. Pohon mangga, pohon belimbing, kalau dia tumbuh dengan sendirinya, dia apa? Buahnya letik. Pohon pisang enggak ditanam, tumbuh dengan sendirinya, letik buahnya. Tapi kalau ditanam, kemudian dipupuk, diairi, yakin tumbuhnya dia akan besar. Begitu juga kalimat la ilaha illallah. Itu ditanamkan kalimat itu, nanti ada asarnya dalam diri kita. Minimal apa asar yang bisa kita dapatkan? Asar yang kita dapatkan adalah kita jadi semangat ibadah. Alhamdulillah. Ustaz, saya kok dari kemarin talqin zikir udah Ustaz, tapi males-males baik Ustaz. Kagak ada perubahan Ustaz. Berarti harus ditalqin lagi itu berarti. Berarti harus datang ke Ustaz Ali itu. Ayo Ustaz, genjot Ustaz, 5.000. Tapi dioperasi ntarnya. Ini airnya nih. Iya. Mudah-mudahan kita doakan yang mau dioperasi mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Para jemaah ikhwan akhwat yang saya muliakan, jadi terkait dengan rezeki nggak usah khawatir. Kenapa? Karena Allah sudah atur,
Cuman Allah mengatakan kami yang memberikan rezeki. Nah, kata-kata kami itu mengandung proses banyak orang, proses banyak jalan yang harus kita lalui untuk mendapatkan rezeki itu gitu. Jadi bukan bim salah bim abrakadabra. Ya Allah, saya pengen beras, ya Allah sekarung, lu jatuh depan kita, mati kita hari itu juga. Kenapa? Pingsan. Ya Allah, saya pengen uang 1 miliar, blok jatuh di depan kita. Hari itu kita dapat, hari itu kita gugur. Kan nggak mungkin kita semacam itu. Makanya Allah katakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan juga kalian. Dan ini ternyata orang tua kita pakai prinsip ini. Kenapa? Kami yang memberikan rezeki, kata Allah. Mereka akhirnya kan orang tua kita dulu, coba emang ada anaknya sedikit? Enggak ada. Orang tua dulu adalah prinsipnya banyak anak banyak. Itu. Lihat sekarang banyak anak belangsa. Kenapa? Kurang yakin. Dulu mah Pak, Masya Allah, dulu orang tua kita cuman macul, cuman ada di sawah, tapi kok bisa menghidupkan anak-anaknya sampai mensukseskan anak-anaknya. 12 orang sukses semuanya, luar biasa. Ini kita anak atuh belangsaknya luar biasa, sedihnya luar biasa kayaknya. Apalagi punya anak 3, istri nggak bisa ngejaga anak itu. Ya Allah, 1 anak masih kecil, kemudian atuh lagi baru 1 tahun, bahkan ini 2 tahun, jadi 2 tahun, kemudian di dalam kandungan masih ada, kemudian digendong. Ya Allah, itu bocah. Tapi gak usah khawatir, Allah yang mengatur rezeki mereka gitu. Nah, makanya prinsip orang tua kita dulu adalah banyak anak banyak rezeki. Kenapa mereka yakin itu? Karena mereka tahu Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Bukan mereka yang memberikan rezeki, tapi Allah yang memberikan rezeki. Nah, oleh karena itu mari, ini adalah menanamkan keyakinan. Karena keyakinan itu sulit Pak kalau nggak ditanamkan, dan juga sulit kalau nggak ditumbuhkan. Keyakinan itu harus kita tumbuhkan, lebih-lebih keyakinan bahwasanya mursyid kita itu adalah Abah. Kan Ustaz, Abah itu udah meninggal. Betul, secara kasat mata, secara zahir Abah itu sudah meninggal, tapi secara ruhaniyah, secara batiniah beliau datang menjemput kita, beliau datang membawa kita. Ketika kita melihat foto Abah, ngomong dalam hati, Abah mohon bimbingan Abah gitu. Jadi bukan sekedar kita punya pajangan foto Abah, tapi ketika kita lihat, Abah bimbing saya ini murid bodoh Abah, saya ini murid nggak tahu Abah, bimbing. Nanti Allah kasih jalan nanti sama Allah, dikasih jalan nih. Karena ada satu pepatah mengatakan, panaklah kau kepada mursyid, maka kau akan panak kepada Allah gitu. Panak kepada mursyid itu adalah langkah awal panak kepada Allah. Masya Allah, amin ya Rabbal. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.
sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini saja yang dapat disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.